Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa 5.000 sampai 6.000 penumpang kereta api tiba di stasiun Cirebon. Sementara dari 22.000 tiket yang disediakan hanya tersisa sekitar 3.000 tiket pada masa libur panjang kali ini. Memasuki libur panjang kenaikan Yesus Kristus, jumlah penumpang kereta di stasiun Cirebon meningkat dibanding hari biasanya. Jumlah penumpang yang turun lebih mendominasi dengan kenaikan rata-rata 5.000 sampai 6.000 penumpang. Sementara itu hingga Jumat sore, sekitar 19.000 tiket sudah terjual dari 22.000 tiket yang disediakan selama libur panjang ini. Hari ini kedatangan penumpang sekitar 10.200 penumpang. Ini ada kenaikan dibanding dengan hari biasa, namun tidak signifikan. Jadi rata-rata perharinya sekitar 5.100 penumpang. Diperkirakan puncak penumpang masih akan terjadi di hari Sabtu ini hingga hari Minggu besok. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat terjadi peningkatan volume penumpang kereta api selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI menambah perjalanan kereta. Jika dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, volume keberangkatan penumpang dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat cenderung menurun. Penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen hari ini sebanyak lebih dari 18.000 penumpang. Puncak keberangkatan terjadi hari Kamis lalu yang mencapai lebih dari 38.000 penumpang. Sementara dari 242.000 tempat duduk yang disediakan, lebih dari 153.000 tiket habis terjual. Mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI telah menambah 9 jadwal kereta api tambahan dengan mengoperasikan 77 kereta api jarak jauh reguler. PT KAI juga mencatat sejumlah destinasi favorit selama masa libur panjang yakni Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Ya, untuk mengetahui lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, kita sudah terhubung dengan rekan kami Kea Della Rosa dan juru kamera Eri Nugraha. Selamat siang Kea, bagaimana kondisi penumpang ataupun juga keramaian di stasiun Pasar Senen di masa libur panjang ini? Ya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Untuk saat ini kondisi terkini di stasiun Pasar Senen memang masih cukup ramai, namun dibandingkan 2 hari lalu untuk saat ini suasana di Pasar Senen ini sendiri, di stasiun Pasar Senen maksud kami, tidak begitu ramai. Memang terlihat dari data yang diberikan kepada kami dari Humas PT KAI menyebutkan bahwa untuk keberangkatan hari ini tercatat hanya ada di sekitar 7.474 penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju kota tujuan masing-masing di wilayah Pulau Jawa itu sendiri. Yang memang jika kita bandingkan dengan 2 hari lalu, di mana di Pasar Senen ini maksud kami stasiun Pasar Senen ini bisa memberangkatkan lebih dari 10.000 penumpang selama tiap harinya pada tanggal 14 dan juga 15 Mei kemarin. Yang memang diketahui juga dari data yang diberikan Humas PT KAI mencatat bahwa untuk hari ini jumlah kedatangan lebih tinggi dibandingkan dengan keberangkatan para penumpang menuju wilayah Jawa. Memang untuk data kedatangan sendiri para penumpang ke Jakarta ini pada hari ini tercatat ada lebih dari 28.000 penumpang yang kembali pulang ke arah Jakarta yang akan datang ke 6 titik stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta. Dan diperkirakan puncak arus balik ataupun puncak kedatangan dari para penumpang yang selepas berlibur panjang ini akan terjadi pada esok hari, yakni di tanggal 17 Mei 2026 atau tepatnya di hari Minggu, dengan total jumlah penumpang yang datang yakni berada di angka 39.000 lebih penumpang yang akan tiba di kota Jakarta pada esok hari. Memang diketahui hari libur panjang ini, yakni hari peringatan kenaikan Yesus Kristus ini akan telah kita lalui pada tanggal 14 Mei lalu hingga 18 Mei ini, yang dimana pada tanggal 18 Mei hari Senin itu adalah hari di mana anak-anak sekolah dan juga para pegawai telah aktif kembali masuk sekolah dan juga masuk ke hari kerja. Dan untuk terkait tiket yang disediakan PT KAI, karena melihat tingginya antusias
antusiasme dari para warga yang ingin berlibur telah menyediakan 242.000 lebih jumlah tiket yang disediakan pada kurun waktu 13 Mei hingga 18 Mei, yang dimana 63% diantaranya sudah laku terjual, yakni berada di angka 153.000 lebih tiket yang terjual. Dan untuk destinasi favorit sendiri, para penumpang masih setia dengan wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah, yang dimana puncaknya adalah di Jawa Timur, yakni ke Surabaya dan Malang, lalu Jawa Barat di Bandung, dan juga Jawa Tengah di Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Serta dari PT KAI atau Humas KAI juga menghimbau kepada seluruh penumpang yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh, baik yang mau berangkat ke kota tujuan masing-masing atau datang ke Jakarta, coba untuk lebih datang lebih cepat, yakni 30 menit maksimal sebelum waktu keberangkatan, karena demi kenyamanan dan keamanan, dan juga untuk melakukan administrasi, yakni pengecekan tiket dan juga lain sebagainya. Kembali ke studio Noval. Baik, terima kasih Kia Danus atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lain. Pemerintah Iran kembali memberi pernyataan perihal blokade di Selat Hormuz. Melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Selat Hormuz tetap terbuka untuk pelayaran komersial, asalkan kapal-kapal tersebut dapat bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Kapal-kapal terlihat terhenti di Selat Hormuz pada hari Kamis di tengah pembatasan navigasi yang terus diberlakukan Iran di blokade Angkatan Laut dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang berkelanjutan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa Teheran telah mengizinkan 30 kapal untuk melewati Selat Hormuz sejak Rabu malam. Hal tersebut menyusul Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang mengatakan bahwa Iran akan mengizinkan kapal-kapal untuk lewat jika mau bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata, Iran diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Iran dilaporkan telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal di sepanjang Selat Hormuz. Isu terkait kehancuran militer Iran yang selama ini digambarkan oleh pemerintah Amerika Serikat ternyata bertolak belakang dengan temuan dari Badan Intelijen AS. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Iran secara diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Dilansir dari Middle East Eye, Iran dilaporkan telah memulihkan kembali akses ke sebagian besar situs rudal dan fasilitas bawah tanah. Dengan menggunakan citra satelit dan alat pengawasan lainnya, Badan Intelijen AS mengungkapkan bahwa Iran telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal atau 90% fasilitas penyimpanan dan peluncuran rudal bawah tanahnya di sepanjang Selat Hormuz. Iran dilaporkan dapat menggunakan peluncur bergerak di beberapa lokasi untuk memindahkan rudal ke lokasi lain dan meluncurkan rudal langsung dari landasan peluncuran di fasilitas tersebut. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Iran masih memiliki 70% persediaan rudal dari sebelum perang. Diketahui ketegangan di Timur Tengah masih memanas setelah hampir 11 pekan berlangsung. Hingga kini baik Iran maupun Amerika Serikat masih mengupayakan kesepakatan damai, mulai dari melalui bantuan mediator dari Pakistan hingga safari politik ke berbagai negara. Kapal selam nuklir milik Amerika Serikat dilaporkan terlihat di wilayah perairan Gibraltar. Kemunculan kapal selam ini dinilai sebagai sinyal kekuatan Amerika Serikat di tengah ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dengan Iran. Ini dia pemirsa, kita lihat kapal selam Amerika Serikat USS Alaska SSBN 732 terlihat muncul ke permukaan di Laut Gibraltar. Kemunculannya di gerbang antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania ini dikawal ketat oleh Angkatan Laut Inggris. Kapal selam USS Alaska ini mampu membawa hingga 20 rudal balistik berhulu ledak nuklir.
Hal ini dinilai sebagai sinyal kekuatan angkatan tempur Amerika Serikat di tengah ketegangan antara Amerika dengan Iran. Sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35. Data diungkap Senat Partai Demokrat Amerika Serikat. Pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35 Lightning II yang ditembak jatuh di wilayah Irak. Selama pecahnya perang pada 28 Februari hingga 7 April, sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat hancur dan 10 lainnya mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Selain pesawat F-35 Lightning II, pesawat F-15 dan Thunderbolt milik AS ikut hancur ditembak jatuh militer Iran. Tak hanya jet tempur, sejumlah drone milik Amerika Serikat juga hancur ditembak jatuh militer Irak. Data pesawat yang hancur dan rusak ini diungkap anggota Senat Amerika Serikat dari Partai Demokrat Eddie Cass. Kepala Senkom atau Komando Pusat Militer Amerika Serikat dicecar Senator Amerika mengenai strategi perang dengan Iran. Senat AS juga menyalahkan tindakan pemerintah yang memblokade Selat Hormuz karena blokade melanggar hukum internasional. Perdebatan sengit terjadi selama sidang Senat ketika Senator Tammy Duckworth menantang Kepala Senkom atau Militer AS mengenai strategi perang dengan Iran. Tammy menantang Laksamana Brett Cooper menjabarkan strategi menghadapi Iran dan status hukum tindakan AS yang memblokade Selat Hormuz. Tammy juga menegaskan bahwa blokade Selat Hormuz yang dilakukan AS dapat dianggap sebagai tindakan perang atau ilegal dalam hukum internasional. Senator AS itu juga menuduh pemerintahan Trump mengirimkan sinyal yang membingungkan tentang tujuannya berperang dengan Iran. And now, he said that it's a reopening of the Strait of Hormuz, which is a reminder was open before the war began. So if we don't know what we're fighting for, we certainly don't know how long we'll be fighting. And that Iran is clearly still capable of controlling the Strait of Hormuz. Americans are not safer. Dicecar sejumlah pertanyaan mengenai deadline perang dan blokade di Selat Hormuz, Komandan Militer AS tidak bisa berbicara banyak. Tanpa menjelaskan dengan detail, Brett Cooper hanya berbicara bahwa jangka waktu blokade ada di tangan kepemimpinan. Senator, I think it's important from a military perspective that my advice related to options be provided to both the Secretary and the President. We've done that. The decisions on timeline and execution are up to our civilian leadership. Blokade yang dilakukan pemerintahan Trump di Selat Hormuz dinilai senator merugikan warga Amerika, salah satunya menyebabkan harga minyak di AS melonjak. Padahal Selat Hormuz sebelumnya terbuka untuk Amerika, jauh sebelum perang dengan Iran dimulai. Israel klaim telah hancurkan ancaman bom nuklir Iran dan siap bertindak lagi melawan Iran. Di sisi lain, pihak Iran mengatakan bahwa dua agresi brutal dan melanggar hukum yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel didasarkan pada klaim yang palsu. ריסקנו חלקים גדולים מציר הרשע האיראני שכיתר אותנו מכל עבר. הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית של פצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים אותם פיתחה איראן. Saat memperingati Hari Yerusalem, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan percaya diri mengatakan telah menghancurkan sebagian besar poros kejahatan Iran, bahkan menghilangkan ancaman dari bom nuklir. Hal ini dipertegas oleh keterangan Menteri Pertahanan Israel yang mengatakan bahwa perang dengan Iran belum selesai. Israel siap menghadapi kemungkinan dan akan segera bertindak lagi karena proposal melalui Pakistan antara AS dan Iran belum mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. זאת משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל, על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa perang yang dihadapi Iran bukan hanya konflik yang menyangkut Iran saja, melainkan pertempuran untuk membela dunia baru. Araghchi mengatakan bahwa Iran telah menghadapi 2 agresi brutal dan melanggar hukum oleh Amerika Serikat dan Israel dalam waktu kurang dari setahun. Serangan-serangan tersebut didasarkan pada klaim palsu. The attacks on my people have been justified with false claims that run counter to the informed assessments of the International Atomic Energy Agency and even America's own intelligence community. The truth is that Iran, like many other independent nations, is the victim of illegal expansionism and warmongering. Nyatanya perang antara AS, Israel dengan Iran belum selesai. Saling tolak proposal dalam negosiasi membuat akhir perang antara ketiga negara yang berseteru belum terlihat. Di tengah eskalasi konflik Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan berkunjung ke Uni Emirat Arab, salah satu negara sekutu Amerika di Timur Tengah. Dalam akun media sosial kantor Perdana Menteri Israel disebutkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan rahasia ke Uni Emirat Arab di tengah operasi Roaring Lion. Netanyahu dikabarkan bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed. Kunjungan ini disebut telah menghasilkan terobosan bersejarah dalam hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Drone pejuang Hizbullah serang sebuah kendaraan mobil yang dikendarai Zionis Israel. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melakukan serangan drone ke pangkalan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Drone pejuang Hizbullah terus melakukan serangan ke Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pada serangan ini, Zionis Israel menargetkan sebuah kendaraan yang tengah dikendarai oleh militer Zionis Israel. Serangan drone yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah membuat Israel kewalahan di Lebanon Selatan. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melakukan serangan ke pangkalan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Pada perang Israel dan Hizbullah ini telah menewaskan ribuan jiwa. Drone Hizbullah menebar ketakutan pada pasukan Israel. Kini kendaraan tempur Israel dibungkus jaring anti-drone menyerupai gawang sepak bola raksasa yang menjulang di atas bodi kendaraan. Ancaman drone kamikaze berpemandu serat optik milik Hizbullah memaksa Israel berinovasi cepat bahkan dengan cara yang terkesan darurat. Kini kendaraan tempur Israel dibungkus jaring anti-drone menyerupai gawang sepak bola raksasa yang menjulang di atas bodi kendaraan. Langkah ini mencuat setelah sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan kendaraan militer Israel yang dipasangi rangka logam dan jaring nilon. Tujuannya sederhana namun krusial, menjebak atau memicu ledakan drone FPV satu arah sebelum mencapai awak kendaraan. Dengan jarak ledak yang lebih jauh, dampak hulu ledak diharapkan berkurang, meski efektivitasnya sangat bergantung pada jenis drone dan muatannya. Penggunaan jaring ini muncul di tengah meningkatnya kritik publik terhadap pasukan pertahanan Israel IDF yang dinilai belum siap menghadapi gelombang drone FPV Hizbullah. Akhir pekan lalu, 1 prajurit Israel tewas dan 6 lainnya terluka akibat serangan drone. Usai menghadiri pertemuan dengan Xi Jinping di Zhongnanhai, Donald Trump kembali ke Amerika Serikat. Ditemani oleh Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, Donald Trump bersiap untuk kembali ke Amerika Serikat setelah menjalankan sejumlah agenda pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping. Sebelum memasuki Air Force One, Trump berikan gestur khasnya dengan mengepalkan tangan. Dan gestur ini, pemirsa, banyak diartikan sebagai simbol kemenangan.
Ya, sebelumnya Presiden Xi Jinping mengundang Presiden Donald Trump dalam jamuan makan malam. Saling lempar pujian antara dua pemimpin negara tersaji dalam acara ini. Jamuan makan malam digelar di Balai Agung Rakyat Beijing, China. Kedua pemimpin negara ini hadir didampingi oleh istri mereka dan jajaran menteri juga ikut mendampingi. Dalam pernyataannya, Presiden China Xi Jinping menyebut perbincangan dagang antara kedua negara menunjukkan hasil yang positif. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kerjasama kedua negara semakin erat. Trump juga mengundang Xi Jinping untuk berkunjung ke Amerika Serikat pada 24 September 2026 nanti. Meski terlihat mesra, namun sejumlah pihak menyebut pertemuan kedua pemimpin negara ini berlangsung lebih dari 2 jam. Perbedaan pandangan mengenai Taiwan masih terjadi dan berpotensi memicu konflik. Sementara dari pihak Amerika Serikat lebih mendorong agar China ikut membantu dalam membuka Selat Hormuz. Dalam keterangan persnya bersama Presiden China Xi Jinping, Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia dan Xi Jinping memang membahas Iran saat keduanya mengadakan pembicaraan tatap muka yang lebih pribadi di Zhongnanhai Jumat waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, Trump juga mengatakan bahwa baik ia dan Xi Jinping memiliki pandangan yang sangat mirip mengenai Iran. Ia juga kembali berterima kasih kepada Xi Jinping atas penyambutan yang luar biasa dan sekaligus mengundang Xi Jinping untuk mengunjungi Amerika Serikat pada tanggal 24 September mendatang. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. Presiden China Xi Jinping memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghindari perang. Xi Jinping mengkhawatirkan ketegangan isu Taiwan bisa memperkeruh hubungan Amerika Serikat dan China dan beresiko mengalami gesekan besar jika isu Taiwan tidak ditangani secara hati-hati. Dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing, Presiden China Xi Jinping meminta Amerika Serikat harus berhati-hati dalam bersikap terkait masalah Taiwan. Jika ditangani dengan benar, Xi Jinping menyebut hubungan bilateral China dan Amerika Serikat akan menikmati stabilitas secara keseluruhan. Menurut Xi Jinping, menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan adalah kesamaan terbesar antara China dan Amerika Serikat. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan sikap politik negaranya atas isu Taiwan tidak berubah usai pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Rubio menyebut Amerika Serikat tetap mempertahankan sikap ambiguitas strategis terkait Taiwan. Menurut Rubio, Amerika Serikat tidak ingin terjadi konflik di Taiwan. U.S. policy on the issue of Taiwan is unchanged as of today and as of the meeting that we had here today. It was raised. They always raise it on their side. We always make clear our position and we move on to the other topics. We know where they stand and I think they know where we stand. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump diketahui meningkatkan hubungan pertahanan dengan Taiwan yang menyulut ancaman China. Pasukan Israel dilaporkan menyerbu Masjid Syekh di Khirbetana sebelah timur Bet Furik dan berupaya menghentikan aktivitas ibadah warga Palestina. Kita saksikan pemirsa suasana tegang terjadi di Masjid Syekh kawasan Khirbetana tepi barat, di mana pasukan Israel masuk ke area masjid saat warga tengah menunaikan sholat. Menurut saksi, aparat berupaya membubarkan jemaah dan mencegah pelaksanaan sholat yang berlangsung 3 kali berturut-turut. Meski mendapat tekanan dan pembatasan, warga Palestina tetap bertahan hingga sholat selesai dituntaskan.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Australia